penuh imajinasi. Sebelum terakhir ketika lonceng berbunyi, guru mengatakan, yang saya katakan ini hoax, ini bukan super semar. Saya hanya memancing imajinasi kalian. Nah, selamat siang, saya menyambung apa kata Mas Gino tadi dalam pengantar dan kemudian coba mengaitkannya dengan Prof. Abdul Hakim, bahwa 3 tesis yang akan saya lempar siang ini untuk dinilai apakah benar tesis ini atau tidak. Dari Elizabeth Pisani, dia wartawan Reuters, lulusan Oxford tahun 1983, dan di Indonesia dia belasan tahun dan membuat tulisan yang menggegerkan waktu itu di Kompas. Anak-anak Indonesia tidak sadar betapa bodohnya mereka. Sebab, 1, guru-guru Indonesia adalah guru-guru terbodoh di dunia. Kedua, sistem pendidikan Indonesia paling jelek di dunia. Ketiga, menghasilkan anak-anak bodoh yang tidak merasa dirinya bodoh. Saya hanya menanggapi dari Mas Gino tadi. Lalu, apa yang terjadi dengan anak-anak sekolah menengah? Hanya 15% anak-anak SMA yang mau tamat, kelas 3 SMA atau kelas 12, 15% yang tahu, yang bisa menemukan inti dari kalimat inti dalam sebuah paragraf. Hanya 15% anak-anak SMA kelas 3 yang bisa menemukan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Artinya, rendahnya kemampuan mereka dalam menyerap informasi, dalam berkomunikasi, dan dalam mengekspresikan pikiran dalam bentuk bahasa, pikiran, lisan, dan tulisan. Karena kemampuan mereka menyerap kalimat inti dalam sebuah alinea saja, itu 85% tidak tahu. Ini kondisi yang paling rendah di dunia. Akibatnya, hoax merajalela. Karena terutama anak-anak milenial dan Gen Z itu adalah anak-anak yang dibesarkan oleh platform media yang bergerak cepat. Seperti TikTok yang berlangsung 30-60 detik. Mereka mencari informasi secara random tanpa ada pendalaman. Mereka orang yang paling mudah termakan hoax. Era revolusi internet itu menyebabkan spektrum pengetahuan setiap manusia itu berkembang jauh lebih banyak. Tapi berapa yang dalam? Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang di negara-negara maju. Tadi Pak Hakim menyebut Korea. Jepang, Korea, dan Cina adalah negara-negara yang hancur, negara-negara yang kalah. Dan mereka mendedikasikan 100% uangnya untuk pendidikan. Pendidikan itu bukan ditanam hari ini, tumbuh besok. Tumbuhnya 30 tahun kemudian. Dan Cina, Korea sudah membuktikan mereka menguasai industri-industri penting dunia. Karena mereka meletakkan dasar pendidikan untuk investasi 30 tahun. Sekarang berapa sih jumlah akademisi sarjana S1 sampai S3 yang ada di Indonesia? Hanya 12,3%, Prof. Jarwo, data saya. Dan jumlah akademisi kita itu juga terburuk, hanya 143 dibanding 1 juta populasi. 143 orang berbanding 1 juta populasi. Bagaimana dengan India? India dalam 1 juta populasi manusia di sana, 1.400 itu akademisinya. 1.400. 1.000 satu dokter. Sekarang, dokter kita, masalahnya Prof,
80% itu isi doktor kita itu cuma di bidang agama, hukum, politik. Berapa persen yang di bidang sains? Berapa persen di bidang-bidang lain? Karena 80% menumpuk di 3 bidang ini. Agama, politik, hukum. Yang benar-benar bisa mengajar, lebih kecil lagi saya yakin. Dan yang bisa mengajar dengan penuh imajinasi, dengan kreatif, dengan seni, ya lebih sedikit lagi. Ini situasi bagaimana negara kita hari ini. Sementara kita bicara Indonesia Emas 2045 yang segera kita songsong hanya tidak dalam waktu 23 tahun lagi. Negara maju, guru-guru itu ditempa dengan berbagai keahlian psikologis dan retorika. Selain ilmu dasar pengajaran, guru-guru Indonesia itu sibuk dengan urusan administrasi. 2 RIM itu berarti 1000 lembar per tahun. Jumlah formulir yang harus diisi guru. Dan justru dari situlah, dari mengisi formulir itulah basis penilaian sertifikasi mereka. Mulai dari kalender pendidikan, silabus, promes, analisis SKKD, prosedur penilaian, RPP, KKM, ada berapa belas kriteria yang nggak penting banget gitu loh. Tidak menumbuhkan apa-apa. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana guru-guru kita dalam kategori guru-guru terbodoh di dunia. Berapa jumlah guru yang membaca 3 buku saja setahun? 3 buku saja setahun. UNESCO, sebuah lembaga di bawah PBB, United Nations Education, Science and Cultural Organization mencatat 2002 minat baca orang Indonesia hanya 0,001%. Artinya dari 1000 orang hanya 1 orang yang gemar membaca. Ini peringkat ke-6 dari 27 negara. Ini sekali lagi guru-guru sendiri kompetensinya dinilai dari jumlah formulir yang mampu mereka isi, jumlah formulir yang rajin mereka isi. Jadi jangan bayangkan ada guru yang merendam kertas HVS di larutan teh, setelah kering dicelup lagi berkali-kali, kemudian dia ketik lembar super semar di situ. Dan dia mengatakan kepada muridnya, ini super semar sesungguhnya. Jangan bocorkan. Muridnya tegang, maka pelajaran sejarah pun dimulai dengan penuh imajinasi. Sebelum terakhir ketika lonceng berbunyi, guru mengatakan, yang saya katakan ini hoax, ini bukan super semar. Saya hanya memancing imajinasi kalian. Nah, berapa banyak guru yang niat seperti ini sih ngajar dengan niat, dengan persiapan, well prepared. Saya rasanya jarang. Kenapa jadi buku gampang? Kenapa buku jadi seperti susah dijangkau? Pertama saya melihat perpustakaan itu barang mati, barang pasif. Saya punya teman Nirwan Ahmad Arsuka, baru meninggal. Dia punya pustaka bergerak. Jadi perpustakaan yang mendatangi masyarakat. Kalau perpustakaan sekarang itu mirip perpustakaan di Italia abad pertengahan dalam novelnya Umberto Eco, The Name of the Rose. Bagaimana perpustakaan itu dianggap sesuatu yang sakral dan tidak setiap orang boleh menyentuhnya. Bagian tertentu dari perpustakaan itu hanya boleh oleh orang-orang yang dipilih oleh gereja. Di lembar-lembarannya diberi racun. Ketika kita membaca, kita pasti menjilat lidah, membuka, mati. Nah, yang mati itu bukan karena racun, tapi karena mereka melanggar perintah Tuhan untuk masuk tempat yang suci itu. Padahal itu adalah permainan-permainan yang dilakukan untuk tetap menjaga agar buku-buku itu suci, tidak bisa dijamah semua orang. Dan situasi ini kembali terjadi 1000 tahun kemudian di banyak negara. Sekali lagi, ini cuma umpan yang mungkin
Saya juga bukan dosen, saya mantan dosen doang yang sudah 10 tahun lalu pensiun, lebih mungkin. Dan saya berhadapan dengan profesor-profesor dan teman-teman yang mendalami pendidikan, mungkin lebih lama dari usia anak saya yang tertua. Terima kasih.